Sejarah Perang Vietnam dan penyebab kekalahan Amerika. Perang Vietnam, juga disebut Perang Indochina Kedua, adalah sebuah perang yang terjadi antara 1957 dan 1975 di Vietnam. Perang ini merupakan bagian dari Perang Dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan Seato. Vietnam dijajah oleh Tiongkok sejak tahun 110 sebelum Masehi, sampai mencapai kemerdekaan pada tahun 938. Setelah bebas dari belenggu penjajahan Tiongkok, Vietnam selalu menentang dan mengecam serangan pihak asing. Pada abad ke-19, Vietnam menjadi wilayah jajahan Prancis. Prancis menguasai Vietnam setelah melakukan beberapa perang kolonial di Indochina mulai dari tahun 1840-an. Semasa pemerintahan Prancis, golongan rakyat Vietnam bangkit dengan semangat nasionalisme dan ingin merdeka dari Prancis. Beberapa pemberontakan dilakukan oleh banyak kelompok-kelompok nasionalis, tetapi usaha mereka gagal. Pada tahun 1919, semasa perjanjian Versailles dirundingkan, Ho Chi Minh meminta untuk bersama-sama membuat perundingan agar Vietnam dapat merdeka. Permintaan tersebut ditolak dan Vietnam beserta seluruh Indochina terus menjadi jajahan Prancis. Kelompok Viet Minh akhirnya mendapat dukungan populer dan berhasil mengusir Prancis dari Vietnam. Selama Perang Dunia II, Vietnam dikuasai oleh Jepang. Setelah pemerintah Prancis Vichy tumbang, pemerintah Jepang menggalakkan kebangkitan pergerakan nasionalis di kalangan rakyat Vietnam. Pada akhir Perang Dunia II, Vietnam diberikan kemerdekaan oleh pihak Jepang. Perang Vietnam merupakan perang terlama Amerika Serikat di Asia Tenggara. Keyakinan terhadap teori domino telah membuat Amerika Serikat secara langsung terlibat dalam Perang Vietnam dengan memberi dukungan militer dan ekonomi kepada Vietnam Selatan. Teori domino yang diciptakan oleh Presiden Eisenhower bersama Menlu Dulles pada 1953, mengibaratkan negara-negara Asia Tenggara sebagai kartu domino, yang apabila satu negara telah menjadi komunis, maka negara di sekitarnya akan segera mengikutinya. Hingga 1966, AS telah menempatkan hampir 500.000 pasukan di Vietnam Selatan. Keterlibatan AS dalam Perang Vietnam khususnya untuk mencegah pengaruh Uni Soviet dan ekspansi China komunis ke Asia Tenggara sesuai dengan politik pembendungan atau containment policy, yang menempatkan komunis sebagai musuh utama. Akan tetapi, meskipun AS lebih unggul dalam hal persenjataan, pada akhirnya perang dimenangkan oleh Vietnam Utara. Lantas, apa sebab-sebab kekalahan Amerika di Vietnam? Pertama, tentara Amerika Serikat masih sangat muda. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam mendapatkan kecaman dari dunia internasional dan rakyatnya sendiri. Salah satu alasannya adalah program mobilisasi pemuda yang menginjak 18 tahun untuk dikirim ke Vietnam oleh Presiden Johnson dan diteruskan oleh Presiden Nixon. Mobilisasi ini mengingatkan rakyat Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Terbukti pada akhir Perang Vietnam, Amerika Serikat kehilangan nyawa dari kurang lebih 60.000 tentaranya dan hampir 8.000 lainnya hilang. Yang kedua, Amerika Serikat tidak didukung rakyat Vietnam Selatan. Meski datang untuk membela Vietnam Selatan, keterlibatan Amerika Serikat tidak didukung sepenuhnya oleh rakyatnya. Rakyat Vietnam Selatan justru mendukung Viet Cong atau Barisan Nasional Pembebasan Vietnam Selatan yang dibentuk dengan dukungan Vietnam Utara. Salah satu sebabnya adalah karena tentara Amerika Serikat bertindak sewenang-wenang seperti membunuh penduduk sipil yang tidak berdosa lantaran dituduh bersekongkol dengan Vietnam Utara. Selain itu, kendaraan perang Amerika Serikat banyak yang merusak lahan pertanian sehingga membuat rakyat Vietnam Selatan murka. Yang ketiga, propaganda Vietnam Utara. Kebencian rakyat Vietnam Selatan terhadap Amerika Serikat kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh Vietnam Utara. Mereka menyebarkan propaganda bahwa Vietnam Selatan dan Utara adalah satu, sehingga mereka harus mengusir Amerika Serikat. Mereka juga menyamakan Amerika Serikat dengan penjajah Prancis, sehingga semangat
untuk melawan dari rakyat selatan Bukit Tinggi. Cara ini dipadukan dengan operasi militer konvensional yang kemudian disebut sebagai strategi PAC, di mana tentara Vietnam Utara mendekati para petani yang dapat memenuhi kebutuhan makanan mereka, kemudian melakukan propaganda, serta melakukan perang gerilya. Alasan yang keempat adalah Amerika Serikat tidak menguasai medan perang. Sejak melawan Prancis, baik Viet Cong dan Viet Minh telah menguasai jalur-jalur penting, termasuk terowongan rahasia yang oleh pasukan Amerika Serikat disebut sebagai terowongan maut. Terowongan yang terkenal dengan terowongan Chu Chi yang letaknya sangat strategis untuk menggempur tentara Amerika Serikat di Vietnam Selatan. Perlengkapan seperti barak-barak, fasilitas kesehatan dan logistik juga telah tersusun rapi di bawah tanah. Hal itulah yang membuat pasukan Viet Cong dan Viet Minh lebih unggul dari Amerika Serikat yang notabene memiliki persenjataan yang lebih canggih. Alasan yang kelima, Amerika Serikat meremehkan Viet Cong. Amerika Serikat selalu membedakan Viet Cong dengan tentara Vietnam Utara atau Viet Minh. Menurut Amerika Serikat, Viet Minh adalah agresor, sedangkan gerilyanya Viet Cong hanyalah pengacau. Oleh karena itu, Amerika Serikat selalu meremehkan Viet Cong dan lebih mengonsentrasikan pertempuran dengan Viet Minh. Selain bertempur secara hit and run, pasukan Viet Cong berhasil memenangkan perang dengan membangun daerah kantong-kantong besar dekat perbatasan Vietnam-Kamboja. Viet Cong juga menjalin kerjasama dengan Khmer Merah dan Pathet Lao atau pasukan komunis Laos, yang pada akhirnya berhasil membuat pasukan Amerika Serikat kelagapan. Akhirnya, pada April 1975, akibat gempuran dari Viet Minh dan Viet Cong, Vietnam Selatan jatuh ke tangan komunis, sementara Amerika Serikat harus menelan pil pahit karena harus angkat kaki dan menerima kekalahan pertamanya dalam peperangan melawan negara berkembang di Asia Tenggara.